Selamat pagi, perkenalkan nama saya Noveria Sekar Sulistiawati, absen 26 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian praktek kimia, yaitu melaksanakan praktikum indikator alami, asam, dan basa. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk mengetahui indikator alami untuk menentukan sifat asam dan basa. Untuk alat dan bahan yang kita perlukan pada praktikum kali ini yaitu cobek dan juga ulekan, gelas kaca, saringan halus, pisau, telenan, gelas ukur, sendok, pipet tetes, air, cuka, deterjen cair. Kemudian kita beranjak ke indikator alaminya, ada daun pandan, daun berwarna merah, ubi ungu, kunyit, bunga berwarna merah dan bunga berwarna ungu, dan yang terakhir buah naga. Baik, kita akan memulai ujian praktikum kimia indikator alami, asam, dan basa. Untuk langkah yang pertama yang kita harus lakukan adalah membuat larutan asam dan juga larutan basa. Untuk larutan asam yang kita perlukan hanyalah cuka saja. Di sini saya akan memindahkan cuka ke gelas kaca. Jadi untuk larutan asam. Kemudian untuk larutan basa yang kita harus lakukan adalah menambahkan 1 sendok deterjen cair, seperti ini, 1 sendok, kita tuang ke dalam gelas kaca. Kemudian 25 ml air. Lalu kita aduk hingga merata. Jika sudah rata, jadilah larutan basa dan juga jadilah larutan asam. Kemudian kita akan menumbuk indikator alami pertama, yaitu bunga berwarna merah. Sampai halus, kita tumbuk sampai halus. Kemudian jika sudah halus seperti ini, kita harus menambahkan 1 sendok air penuh. Lalu kita akan menyaring hasil tumbukan dari bunga berwarna merah tadi. Lalu setelah kita saring, didapatkan warna indikator alami bunga berwarna merah seperti ini warna aslinya. Baik, kemudian ke dalam gelas asam kita akan memasukkan 1 sendok asam,
Kemudian ke dalam gelas basah kita juga masukkan 1 sendok larutan basah. Setelah itu kita masukkan 6 tetes dari indikator alami bunga berwarna merah di tiap gelas asam dan juga basah. Kemudian kita tunggu perubahan warnanya. Kemudian untuk indikator alami yang kedua yang harus ditunggu adalah bunga berwarna ungu. Kemudian jika sudah halus seperti ini, kita tambahkan 1 sendok air seperti yang kita lakukan tadi pada percobaan bunga warna merah. Setelah kita memberikan 1 sendok air pada tumbukan bunga berwarna biru tadi, kita akan menyaringnya. Warna asli dari bunga berwarna ungu. Kemudian seperti langkah yang kita lakukan pada bunga berwarna merah, kita juga akan mengambil 1 sendok larutan asam kepada gelas asam. Kemudian 1 sendok larutan basah kita taruh juga pada pada gelas basah. Kemudian kita masukkan 6 tetes dari indikator alami pada masing-masing gelas. Seperti inilah hasilnya. Adalah indikator alami buah naga. Berbeda dengan indikator lainnya, kita tidak perlu menumbuk buah naga. Kita ambil buah naga, lalu kita kasih buah naga di saringan halus, kemudian kita hancurkan. Baik, jadi inilah warna asli dari indikator alami buah naga. Kemudian seperti langkah-langkah yang sudah kita lakukan tadi, kita akan masukkan 1 sendok larutan asam ke gelas asam. Kemudian 1 sendok makan larutan basah ke gelas basah. Lalu kita masukkan 6 tetes indikator alami buah naga pada tiap-tiap gelas. Seperti inilah warnanya.
Indikator keempat adalah daun berwarna merah. Kita akan menumbuknya. Kita tumbuk sampai halus. Kita tumbuk daun berwarna merah hingga menjadi halus seperti ini. Kemudian kita tambahkan 1 sendok air. Lalu kita campur. Dan kita akan menyaring hasil dari tumbukan daun berwarna merah yang sudah diberi 1 sendok air tadi. Inilah warna asli dari hasil tumbukan daun berwarna merah. Kemudian seperti langkah-langkah yang tadi sudah kita lakukan, kita akan masukkan 1 sendok larutan asam ke gelas asam. Kemudian 1 sendok larutan basah ke gelas basah. Dan juga 6 tetes indikator daun berwarna merah ke tiap-tiap gelas. Seperti inilah hasilnya. Untuk indikator yang kelima adalah ubi ungu. Berbeda dengan yang lainnya, yang pertama, supaya mudah dalam menghancurkan atau menumbuknya, kita harus memotongnya kecil-kecil seperti ini. Kita akan potong tipis-tipis. Lalu jika potongan tipis-tipisnya sudah banyak seperti ini, kita akan potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil atau biasa disebut dengan mencacahnya. Kita cacah halus. Baik, jika kita sudah cincang kasar halus seperti ini, kita akan menumbuknya. Kita akan menumbuknya sampai halus. Kita tumbuk ubi ungu sampai halus. Dan jika sudah halus seperti ini, kita akan memberikan 1 sendok air. Jika kita sudah campurkan dengan 1 sendok air, kita akan menyaringnya ke dalam gelas. Asli dari indikator ubi ungu. Kemudian seperti yang sudah kita lakukan pada langkah-langkah yang tadi kita lakukan dengan indikator lain, kita akan memberikan 1 sendok larutan basah ke gelas basah. Kemudian 1 sendok larutan asam ke gelas asam. Dan ubi ungu pada tiap-tiap gelas. Inilah hasilnya. Untuk indikator alami yang keenam adalah daun pandan. Yang pertama, kita akan menumbuknya menjadi halus. Kita
haluskan daun pandan sampai menjadi halus seperti ini. Kemudian kita beri 1 sendok air. Jika kita sudah mencampurnya dengan 1 sendok air, kemudian kita akan menyaringnya ke dalam gelas. Jadi inilah warna asli dari indikator alami daun pandan. Kemudian seperti langkah-langkah yang tadi, kita akan memberi 1 sendok larutan asam pada gelas asam. Kemudian 1 sendok larutan basah pada gelas basah. Dan tak lupa 6 tetes dari indikator alami pada tiap-tiap gelas. Inilah hasilnya. Kemudian untuk indikator yang ketujuh dan yang terakhir adalah kunyit. Dan seperti ubi ungu tadi, supaya lebih mudah dalam menghaluskannya, kita akan memotongnya terlebih dahulu. Kita akan potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita akan mencincangnya kasar. Cincang tidak beraturan seperti ini, supaya nanti mudah dalam penghalusan. Ya, tadi kita sudah mencincangnya menjadi halus seperti ini. Kemudian kita akan menumbuknya. Kita tumbuk kunyit sampai halus. Tumbuk sampai halus. Kemudian jika sudah halus seperti ini, kita berikan 1 sendok air. Sesudah kita campur dengan air 1 sendok tadi, kita akan menyaringnya ke dalam gelas. Jadi inilah warna asli dari indikator alami kunyit. Kemudian seperti langkah-langkah yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita akan memberikan 1 sendok larutan asam ke gelas asam. Kemudian 1 sendok larutan basah ke dalam gelas basah. Dan kita masukkan masing-masing gelas 6 tetes dari indikator alami kunyit. Inilah hasilnya. Kita sudah melaksanakan praktikum kimia, yaitu indikator alami, asam, dan juga basa. Berdasarkan praktikum yang sudah kita lakukan, kita akan mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut ini. Baik,
Dari hasil yang tadi sudah saya paparkan, kita akan mendapatkan kesimpulan yaitu seperti ini.